Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ibu di pelajaran PPKN. Dan masih melanjutkan materi yang kemarin, yaitu budaya politik di Indonesia. Oke, untuk kesempatan kali ini kita lebih konsentrasi ke sosialisasi politik, yaitu yang pertama pengertian sosialisasi politik, yang kedua pembagian sosialisasi politik, dan yang ketiga lembaga sarana atau agen sosialisasi politik. Oke, sosialisasi politik sendiri memiliki pengertian dari beberapa ahli ya. Yang pertama dari Kenneth P. Langton ya pada tahun 1969 yang mengemukakan bahwa sosialisasi politik adalah cara masyarakat meneruskan kebudayaan politiknya. Kemudian dari Gabriel Almond ya tahun 2000, itu sosialisasi politik merupakan proses di mana sikap-sikap dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk. Nah, sosialisasi politik juga merupakan sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan patokan-patokan politiknya dan keyakinan-keyakinan politiknya pada generasi berikutnya. Kemudian kalau menurut Richard E. Dawson ya tahun 1992, sosialisasi politik dapat dipandang sebagai pewarisan pengetahuan, nilai-nilai dan pandangan-pandangan politik dari orang tua, guru, dan sarana-sarana politik lainnya kepada warga negara baru dan mereka yang menginjak dewasa. Kemudian kalau dari orang Indonesia sendiri ada Ramlan Surbakti ya tahun 1992 mengemukakan bahwa sosialisasi politik merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat. Jadi pada hakikatnya sosialisasi politik itu adalah suatu proses memasyarakatkan nilai-nilai atau budaya politik ke dalam suatu masyarakat. Nah, pembagian sosialisasi politik sendiri menurut Ramlan Surbakti itu terbagi menjadi dua, yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Nah, pendidikan politik ini merupakan proses dialogis di antara pemberi dan penerima pesan. Nah, hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan kursus, latihan kepemimpinan, diskusi, atau keikutsertaan dalam forum pertemuan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua, sosialisasi politik itu ada indoktrinasi politik yang merupakan proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma, dan simbol yang dianggap oleh pihak yang berkuasa itu lebih ideal dan lebih baik. Nah, contohnya pada saat Orde Baru dulu ya, setiap kita ada orientasi mau masuk sekolah, ya orientasi pengenalan sekolah, ada pelantikan misalnya pegawai atau segala macam ya, itu ada penataran P4. Nah, penataran P4 itu pengenalan atau penataran mengenai pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila ya. Jadi pada saat itu penguasa menganggap bahwa atau menggiring warga negara untuk meyakini bahwa Pancasila adalah ideologi yang terbaik dan ideal. Jadi dimobilisasi, diarahkan untuk lebih percaya bahwa oh ini loh Pancasila adalah ideologi yang terbaik. Itu indoktrinasi politik. Oke, kemudian lembaga sarana atau agen sosialisasi politik itu terbagi menjadi beberapa ini ya. Jadi yang pertama itu adalah keluarga.
Nah, jadi dalam keluarga itu ada pembentukan nilai-nilai politik, ya, dari mulai usia dini dalam keluarga. Jadi pengalaman seorang anak yang diberikan kesempatan, misalnya dalam diskusi atau musyawarah keluarga, ya, diberikan kesempatan untuk memberi pendapatnya, Nah, itu dapat membuat seseorang, ya, seorang anak akan tumbuh menjadi pribadi yang terbuka dan demokratis. Oke, kemudian sarana yang kedua adalah sekolah, ya. Jadi sekolah itu memberi pengetahuan kepada peserta didiknya mengenai dunia politik atau peran mereka di dalamnya. Nah, selain melalui pembelajaran seperti saat ini, ya, saat ini pelajaran PPKN, ya, peserta didik juga bisa dilatih berorganisasi. Nah, misalnya melalui OSIS, ya. Di situ nanti ada rapat OSIS, ada bagaimana kita memberikan pendapatnya, pemilihan OSIS dan lain sebagainya, ya. Kemudian ada ini pelajaran PPKN, ya. Kemudian ada kepramukaan dan lain sebagainya. Oke, kemudian sarana yang ketiga untuk sosialisasi politik adalah kelompok pergaulan. Nah, kelompok pergaulan juga merupakan unit sosial yang bisa membentuk sikap politik seseorang. Nah, contoh pergaulan, kelompok pergaulan adalah kelompok bermain masa kanak-kanak, atau kelompok persahabatan, atau kelompok kerja kecil. Nah, kalau misalnya dalam masyarakat ada yang namanya Karang Taruna, itu salah satu kelompok pergaulan, ya, kelompok sosial. Kemudian ada ibu-ibu PKK, ya, kalau ngumpul-ngumpul. Nah, itu dalam suatu kelompok itu bisa terjadi dialog tentang politik, di mana akan menumbuhkan orientasi politik seseorang dalam kelompok tersebut. Kemudian sarana yang keempat itu tempat bekerja. Nah, organisasi formal dan non formal yang dibentuk berdasarkan lingkungan tempat kerja merupakan sarana sosialisasi politik. Jadi di sini juga bisa terjadi dialog-dialog mengenai politik. Kemudian yang terakhir adalah media massa. Jadi melalui media massa masyarakat dapat memperoleh pengetahuan atau informasi tentang politik secara cepat. Nah, media massa ini tidak terbatas pada koran, ya, tapi bisa juga radio, televisi, dan sekarang sudah ada internet, yaitu itu bisa merupakan media informasi untuk memperoleh informasi mengenai politik. Nah, untuk materi kali ini cukup sekian. Jika ada salah ibu mohon maaf. Tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.